Bab 911, Hari yang Bahagia. Kenzi naik taksi langsung menuju toko bahan obat yang ia kunjungi 2 hari yang lalu untuk membeli bahan obat yang telah ia pilih. Orang yang menyekam meja di belakang konter masih orang yang sama 2 hari yang lalu. Ketika dia melihat Kenzi masuk ke toko lagi, dia segera mengenalinya. Pelanggan ini berada di sini 2 hari yang lalu, tetapi saat ditanya soal harga, dia pergi begitu saja. Rupanya pelanggan ini adalah konsumen kelas bawah yang tidak punya uang. "Oh, Tuan Kenan, kamu di sini lagi." Meskipun petugas toko tidak menyukai Kenzi di dalam hatinya karena tidak punya uang dan datang ke sini hanya membuang-buang waktu, di permukaan, petugas itu masih tersenyum. "Bahan obat apa yang akan ingin kamu lihat hari ini? Toko kami punya produk baru kunyit, gelatin, kulit keledai, dan ubi. Harganya sangat terjangkau, semuanya sangat baik nutrisi tubuh." Petugas toko memperkenalkan dengan antusias, namun tubuhnya tidak bergerak sama sekali, karena menurutnya bahan obat murah yang baru diperkenalkan sudah sangat terjangkau, namun masyarakat bawah seperti pria ini pasti masih belum mampu membelinya. Itu hanya basa-basi, dia terlalu malas untuk mengeluarkan bahan obat, hanya membuang-buang energi jika harus memasukkannya kembali. Kenzi tidak banyak bicara, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak ingin bahan yang baru saja kamu katakan. Keluarkan bahan obat yang aku pilih 2 hari yang lalu. Aku ingin membeli semuanya." Petugas toko sedikit-sedikit terkejut. "Tuan Kenan, untuk ginseng, Polygonum multiflorum, dan Ganoderma lucidum yang kamu lihat terakhir kali, harganya adalah 1,2 juta. Sekarang kamu di sini lagi, ini. Keluarkan semua bahan obat itu, aku membeli semuanya." Kenzi langsung menjawab pertanyaan petugas toko dengan tindakan, meletakkan tas travel di tangannya di atas meja, dan kemudian membuka resleting tas. "Astaga!" Petugas toko berseru kaget saat melihat tas travel itu penuh dengan bungkusan uang kertas. "Tuan Kenan, kita baru 2 hari tidak bertemu. Apa kamu memenangkan lotre?" Petugas toko memandang Kenzi dengan heran. Saat ini, dia tidak berani meremehkannya lagi. Dia tidak menyangka pemuda ini cukup mampu. Hanya dalam 2 hari, dia bisa mendapat uang tunai yang begitu besar. Dilihat dari tas travel ini yang seluruhnya berisi uang kertas, diperkirakan pasti ada lebih dari 1 juta di dalamnya, setidaknya lebih dari 2 juta, dan mungkin 3 juta. Bukan memenangkan lotre, hanya melakukan bisnis kecil-kecilan. Nah, uangnya sudah ada. Ambil bahan obatnya. Kenzi tidak ingin banyak bicara. Petugas toko mengedipkan matanya saat dia melihat tas yang penuh dengan uang kertas, dan mulai bertanya-tanya dalam hatinya bisnis apa yang dilakukan pria ini. Begitu enteng mengatakan bahwa dia menghasilkan banyak uang dari sebuah bisnis kecil. Jelas, kecepatan dia menghasilkan uang jauh lebih baik daripada apoteknya. Petugas toko itu iri dan kagum tapi juga sedikit cemburu di hatinya. Dia benar-benar ingin meminta nasihat Kenzi, bagaimana cara menghasilkan begitu banyak uang dalam 2 hari. Kenzi masih tidak banyak bicara. Dia hanya berdiri di depan konter dan melihat bahan obat yang ditempatkan di lemari kaca. Petugas toko menebak bahwa dia sedang terburu-buru mendapatkan bahan obat, jadi dia berhenti berbicara. Dia dengan hormat membuatkan secangkir teh, lalu dengan cepat membuka laci dan mengeluarkan semua ramuan obat yang telah dipilih Kenzi sebelumnya dari lemari obat. Harganya masih sama 2 hari yang lalu. Kenzi membeli tanaman obat berharga ini sebanyak yang dia inginkan, harganya 1,2 juta. Selain itu, Kenzi juga melihat bahan obat lain di toko ini. Meskipun sebagian besar bahan obat yang terjangkau bagus, Kenzi sebenarnya tidak membutuhkannya, jadi Kenzi berhenti membeli bahan obat dan menghabiskan puluhan ribu lebih untuk membeli beberapa kompor obat, kuali obat, dan peralatan lainnya untuk ramuan dan obat-obatan. "Haha, Tuan Kenan, hati-hati di jalan, kapan-kapan datang lagi." Sikap petugas toko terhadap Kenzi kini penuh kasih sayang dan hormat. Petugas toko melihat dengan matanya sendiri Kenzi menghabiskan 1,2 juta untuk membeli bahan obat tanpa mengedipkan mata. Dia tahu bahwa ini adalah pelanggan besar seperti dewa kekayaan. Dia tersenyum dan mengantar Kenzi pergi dengan ramah. Jika Kenzi membutuhkan bantuannya untuk membawa tas, petugas toko pasti akan memberikan semangat pelayanan terbaik dan berinisiatif untuk membawa tas barang, menemaninya sambil tersenyum, dan mengantarnya pulang. Kembali ke rumah sewaan, melihat tas besar yang penuh dengan bahan obat dan peralatan farmasi, Kenzi menghela nafas lega, hatinya akhirnya tenang. Sekarang dia bisa memurnikan ramuannya. Jika dia cukup beruntung, bahan obat ini seharusnya bisa menghasilkan 5 atau 6 pil berubah bentuk. Jika dia lebih beruntung, mungkin 1 atau 2 bisa disiapkan untuk kegunaan lain.
Namun pemurnian ramuan biasanya membutuhkan konsentrasi yang lama untuk dapat mengontrol panasnya ramuan, oleh karena itu Kenzi biasanya memilih untuk memurnikan ramuan di tengah malam. Saat itu baru tengah hari, jadi Kenzi tidak terburu-buru membuat ramuan tersebut. Dia memutuskan untuk mengisi ulang energi di siang hari, mempertahankan kekuatan fisik yang cukup, hingga bisa berkonsentrasi untuk menyempurnakan ramuan di malam hari. Pada pukul 5 sore, setelah Kenzi tidur siang yang lama dan nyaman, dia mulai bangun dari tempat tidur. Dia mengeluarkan tas travel berisi uang dari bawah tempat tidur. Di pagi hari, dia menjual 5 artefak magis dan liontin giok, menghasilkan total 3 juta. Pada siang hari, dia menghabiskan lebih dari 1,2 juta dolar di toko bahan obat, dan sekarang masih ada sisa 1,8 juta. Dia tidak melupakan janjinya kepada Sokjian bahwa jika liontin itu dijual, dia akan memberikan setengah dari keuntungannya kepada Sokjian. Tentu saja dia tidak akan mengingkari janjinya, dan selain itu, dia bukanlah orang yang rakus, jadi dia mengeluarkan 300 bagiannya dari tas travel, dan 1,5 juta sisanya adalah milik Sokjian. Sekitar pukul 5.30 sore, Kenzi mengambil uang tunai 1,5 juta dan meninggalkan rumah sewaan, pergi ke gedung sebelah berniat untuk memberikan uang kepada Sokjian. Pintunya terbuka sedikit, begitu Kenzi tiba di depan pintu Sokjian, dia mendengar suara cangkir teh pecah, omelan tanpa ampun seorang wanita, dan tangisan permohonan belas kasihan dari Sokjian. Kenzi memperkirakan tunangan Sokjian bernama Lolita kembali bertengkar dengan Sokjian, dan Kenzi merasa bahwa dia datang di waktu yang salah saat ini. Namun, setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Kenzi akhirnya memutuskan tidak pergi, malah dia membuka sedikit celah di pintu dan melihat situasi Sokjian di dalam ruangan. Bab 912. Kamu sekarang jutawan, jangan khawatir soal pacar. Di rumah Sokjian, tunangan Sokjian, Lolita, sedang duduk dengan dingin di sofa dengan wajah cantiknya, bahkan tidak melihat ke arah Sokjian di depannya. Dan penampilan Sokjian saat ini sangat buruk. Seorang pria dewasa berusia sekitar 30 tahun berlutut di depan Lolita dengan sedih, seperti seekor anjing yang mengibaskan ekornya memohon belas kasihan, dan memegang salah satu kaki Lolita, seolah memohon maaf padanya. Sokjian berkata dengan sedih, "Sayang, tolong, jangan tinggalkan aku. Kita telah bersama selama 8 tahun. Petik 2. Ekspresi Lolita masih dingin, tidak mengucapkan sepatah kata pun atau dan tidak melihat Sokjian. Sokjian tampak seperti menangis dan terus memohon. "Sayang, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku hanya butuh setengah tahun. Uang yang kutabung akan segera cukup untuk uang muka. Kita akan berhasil membeli rumah, apakah menurutmu ini ide yang bagus?" Begitu dia mengatakan ini, Lolita segera membalikkan wajahnya. Dia menunjuk ujung hidung Sokjian dan mulai memarahinya dengan dingin dan kejam dengan suara yang tajam. "Sokjian, kenapa kamu masih tak tahu malu? Berapa kali setengah tahun yang kuberikan padamu? Kamu selalu berjanji setengah tahun, tapi setiap kali setengah tahun tiba, kamu tetaplah orang miskin. Jangan bicara soal uang muka pembelian rumah, kamu bahkan tidak mampu membayar toilet. Masih berani kamu memberitahuku setengah tahun lagi. Bahkan meski aku memberimu 10 tahun, kamu tetap tidak mampu membeli rumah. Orang sepertimu tetap miskin dan tak berguna." Lolita berkata dengan marah, matanya menunjukkan rasa jijik yang dalam. Sokjian tidak punya pilihan lain selain terus memeluk kakinya dan memohon belas kasihan dengan sedih, "Sayang, dengarkan aku, bukan karena aku tidak bekerja keras untuk menghasilkan uang. Tapi harga rumah benar-benar terlalu mahal. Setiap kali aku rasa sudah menabung cukup banyak, harga rumah naik lagi." Petik 2. Aku sudah bekerja keras, aku hanya tidur 4 atau 5 jam sehari. Tapi tidak peduli seberapa kerasnya bekerja, kecepatanku menghasilkan uang tidak secepat kenaikan harga rumah. Sokjian mengatakan yang sebenarnya. Ketidakmampuan membayar uang muka memang bukan alasan kurangnya usahanya, tapi harga rumah yang naik terlalu cepat. Namun, Lolita sama sekali tidak memahaminya. Menurut aturan hidup Lolita, apapun prosesnya, lihat hasilnya, dan nilai orang hanya diukur dari keberhasilan atau kegagalan. Lolita menunjuk ke ujung hidung Sokjian, ekspresi jijiknya seperti melihat seekor anjing, dan berkata dengan kasar dan sinis. "Karena kamu sendiri mengakui bahwa kecepatan menghasilkan uang tidak dapat mengimbangi kenaikan harga rumah, lalu apa gunanya aku masih mempertahankanmu? Lihatlah dirimu, kesuksesan apa yang telah kamu raih setelah datang ke ibu kota selama lebih dari 8 tahun. Dalam 8 tahun, kamu telah berganti lebih dari selusin profesi, tapi kariermu semakin buruk. Kamu bahkan lebih buruk daripada wanita sepertiku. Bagaimanapun, aku telah menjadi pekerja kantoran, dengan asuransi dan dana sewa perumahan, serta gaji bulanan puluhan ribu, tapi bagaimana denganmu?
Penghasilan yang kamu peroleh dari berkeliling mencari pelanggan setiap hari, jangankan hanya tidur 4 atau 5 jam sehari, bahkan meski kamu tidak makan atau tidur sepanjang hari, apa yang kamu dapatkan? Sokjian berkata dengan wajah sedih, sayang. Diam. Lolita dengan dingin menyela permohonannya, berdiri, dan berkata dengan nada meremehkan. Hari ini kita berakhir. Jangan mengira aku tidak bisa hidup tanpamu. Kamu sungguh sia-sia, tidak layak untukku. Tanpa rumah, pekerjaan tetap, dan penghasilan yang layak, mengapa aku harus menjalani kehidupan yang menyedihkan bersamamu? Mulai sekarang, hubungan kita sudah selesai. Aku akan memilih salah satu dari manajer di kantor untuk memulai sebuah keluarga sesegera mungkin. Setelah dia selesai mengatakan ini, dia pergi dengan wajah cemberut. Ketika Sokjian melihat situasi ini, dia benar-benar cemas hingga dia melolong dan menerkam Lolita seperti anjing, memeluk erat kaki Lolita dan memohon belas kasihan, tidak ingin membiarkannya pergi apapun yang terjadi. Lihatlah penampilanmu yang tidak berguna. Kamu lebih buruk dari seekor anjing. Pria seperti apa kamu? Lolita berkata dengan rasa jijik, minggir dan berhenti menggangguku. Setelah itu, dia menamparkan wajah Sokjian dengan keras, menjatuhkan Sokjian ke lantai. Bah, Lolita memandangnya dengan acuh tak acuh, membiarkannya jatuh ke bawah sofa dan menangis, seolah Sokjian tidak pernah menjadi tunangannya. Kenzi mengerutkan kening, dia benar-benar tidak tahan lagi. Dia membuka pintu dan berkata dengan dingin, pasangan harusnya saling mendukung di situasi baik maupun buruk. Kamu bertindak terlalu jauh untuk memperlakukan dia seperti ini. Lolita tertegun karena lama sekali. Dia tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Seorang pria tiba-tiba menerobos masuk. Dia samar-samar teringat pemuda yang masuk itu. Dia sepertinya adalah teman pecundang Sokjian. Keluar, mengapa kamu ingin mengurus urusan rumah tangga kami? Wajah Lolita merasa jijik, dan ekspresi jijiknya terlihat jelas. Kenzi mengabaikannya, berjalan langsung, membantu Sokjian berdiri yang sedang duduk di tanah sambil menyeka air mata, dan berkata, Tuan Sokjian, jangan sedih. Wanita seperti ini akan pergi begitu saja jika dia mau. Tidak perlu sedih. Kamu, kenapa kamu di sini? Sokjian baru saja menyeka air matanya, merasa sangat malu dan tidak ingin Kenzi melihatnya menangis. Aku di sini untuk memberimu uang. Kenzi membantunya ke sofa dan memintanya untuk duduk. Uang? Uang apa? Sokjian tiba-tiba berhenti menangis dan menatapnya dengan heran. Kamu tidak akan lupakan. Kamu dan aku bekerja sama dalam pameran senjata ajaib dan kita akan menghasilkan uang bersama. Kita berdua sepakat pada saat itu bahwa setelah menghasilkan uang, kita akan membagi 50/50. Ah, ya, aku ingat. Sokjian sepertinya sudah sadar kembali, dan segera bertanya dengan cemas. Saudara Kenan, semuanya berjalan baik, berapa banyak yang kamu hasilkan? Seharusnya beberapa ribu, kan? Ngomong-ngomong, berapa banyak yang bisa kamu berikan kepadaku? Kamu jangan hanya memberiku beberapa ratus dolar, oke? Kamu tahu, aku menjanjikan temanku untuk minum dan beli rokok, yang harganya lebih dari 1.000 dolar. Lolita melihatnya dengan dingin dan mendengus. Dua pria tak berharga mulai berkelahi satu sama lain demi 1.000 dolar. Kalian berdua idiot adalah pasangan yang serasi. Kalian bisa tinggal bersamanya mulai sekarang. Setelah itu, dia pergi ke kamar tidur dan mengambil kopernya, jelas ingin pergi dari sana dan berhenti berinteraksi dengan Sokjian di masa depan. Lolita, jangan pergi. Sokjian mulai menangis lagi dan ingin segera menghentikan Lolita. Kenzi bergerak lebih cepat. Dia memeluk pinggang Sokjian, menariknya ke belakang. Jangan khawatirkan dia. Dia bisa pergi jika dia mau. Kamu sudah menjadi jutawan, mengapa kamu khawatir tidak akan punya pacar baru? Apa? Sokjian tiba-tiba berkata tertegun, dengan air mata masih di sudut matanya, dia menatap Kenzi dengan penuh semangat. Apa yang baru saja kamu katakan, jutawan? Lolita juga berhenti tepat waktu, menatap mereka berdua dengan heran, hatinya penuh keraguan.